Bebaskan 11 warga Mabasa Ngaji. Bebaskan 11 warga Mabasa Ngaji. Bebaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya menyajikan video bentuk solidaritas petani urut sewu kepada masyarakat Maluku yang sedang berjuang mempertahankan hak atas tanahnya demi kehidupan dan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, saya berharap dan mengajak pada seluruh masyarakat urut sewu dan masyarakat Maluku untuk tetap bersabar dalam rangka berjuang beribadah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bisa hidup di atas tanahnya sendiri dan bisa tenang, bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Maka dari itu, kepada seluruh masyarakat Maluku, bersabar adalah berjuang. Sabar itu bukan berarti coro bahasa Jawa ini tidak menuai, tapi sabar untuk tetap berjuang untuk mempertahankan hak atas tanahnya. Mari kita simak video aksi-aksi kawan-kawan di Maluku yang saya mendapatkan kiriman dari kawan-kawan yang berada di barisan Front Nahdliyin untuk kedaulatan sumber daya alam Indonesia Nusantara yang tercinta ini. Pertambangan ada di Halmahera Timur, dia punya izin usaha pertambangan yang ada di Pulau Obi. Jadi kita tidak boleh berharap terlalu berlebihan pada Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara, tapi kita boleh berharap sedikit-sedikitnya dengan Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, karena Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi sangat disayangkan sahabat-sahabat sekalian, dia di kesempatan siang hari ini tidak bisa hearing secara terbuka karena dengan beralasan capek. Inilah kegagalan warga-warga NU ketika mengintervensi kekuasaan lalu tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip yang selalu dipegang oleh warga NU itu sendiri. Ini mencerminkan Wakil Gubernur telah mengkhianati prinsip-prinsip ke-NU-an. Kenapa penting hari ini kita menggelar aksi di depan kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, di depan kediaman Gubernur Provinsi Maluku Utara, sahabat-sahabat? Karena kita melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas kita terhadap 11 pejuang aktivis lingkungan hidup yang hari ini dikriminalisasi oleh pihak Polda Provinsi Maluku Utara. Kenapa penting kita bersolidaritas untuk membebaskan mereka, sahabat-sahabat? Penting kita bersolidaritas karena kita bersolidaritas atas nama kemanusiaan. Kita bersolidaritas atas nama hak asasi manusia. Kita bersolidaritas atas nama demokrasi. Karena apa? Karena 11 warga yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Provinsi Maluku Utara, bagi kami proses penetapan tersangka ini melanggar banyak aturan yang ada di Indonesia maupun aturan-aturan yang ada di internasional, yakni konvensi internasional yang telah diatur oleh PBB. Kita tahu secara bersama bahwa hak adat, hak mempertahankan tanah itu sudah dipraktekkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Wakil Resolusi Jihad di Surabaya. Maka di kesempatan hari ini kami ingin melanjutkan tongkat estafet itu, ingin melanjutkan perjuangan penyelamatan tanah adat yang ada di Halmahera, yang ada di Halmahera Timur, lebih tepat di Mabasa Ngaji itu sendiri. Warga Mabasa Ngaji, bebaskan 11 warga Mabasa Ngaji. Bebaskan. Oke, dan ini kami di depan
kediaman Gubernur Maluku Utara, kami ingin sampaikan, kami yang tergabung dalam satu komite besar anak muda Nahdlatul Ulama ingin sampaikan bahwa kehadiran kami di kesempatan hari ini bukan main-main. Kehadiran kami merupakan salah satu manifestasi, salah satu manifesto perjuangan bahwa kesempatan hari ini merupakan salah satu perjuangan kami yang semurni-murninya, karena ada 11 orang warga yang ditangkap, itu merupakan kader-kader kultural Nahdlatul Ulama yang itu mempertahankan tanah yang ada di Halmahera Timur di Mawasangka itu sendiri. Maka di kesempatan hari ini secara terang-terangan seluruh masyarakat Kota Ternate maupun pihak keamanan sudah membaca informasi dan melindungi perusahaan yang ada di Haltim itu sendiri. Karena kita tahu secara bersama 11 warga yang ditangkap yang lebih awal di bulan Mei 27 ditangkap, tapi alhamdulillah ada itikat baik karena gerakan solidaritas seluruh kalangan rakyat, baik itu gerakan solidaritas mahasiswa, baik itu gerakan solidaritas gerakan rakyat yang lainnya, maka ada alhamdulillah 16 orang warga Mawasangka dibebaskan. Tetapi masih 11 orang yang ditangkap, masih ditahan di rutan Jambula. Maka di kesempatan hari ini sebagai sahabat-sahabat Nadien yang ada di Maluku Utara ingin menyampaikan bahwa kenapa kami ingin menyelamatkan tanah adat. Karena kita tahu secara bersama kalau sahabat-sahabat membaca maupun seluruh masyarakat membaca konflik-konflik agraria yang ada di Indonesia maupun di Maluku Utara, itu masalahnya masalah hutan adat, hutan lindung selalu dijadikan hutan produksi itu sendiri. Salah satunya di Mabasangka itu sendiri. Mabasangka dalam catatan sejarahnya di Haltim, dalam catatan sejarahnya itu adalah hutan lindung, tetapi selalu diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Maka di kesempatan hari ini kami ingin sampaikan bahwa kami tidak main-main. Kami tidak main-main soal masalah-masalah yang terjadi di Maluku Utara itu sendiri. Karena menurut kami bahwa 11 orang yang ditangkap mulai dari bulan Mei, tetapi kejadian itu sudah terjadi di bulan April. Teror itu sudah terjadi di bulan April, tetapi 27 warga itu belum ditangkap. Tetapi di bulan Mei baru 27 itu ditangkap. Tetapi ada pertanyaan besar, kenapa 27 orang ditangkap di perusahaan, kenapa kendaraan Polda Maluku Utara pihak kepolisian tidak mengambil 27 yang tersangka itu. Tetapi kenapa perusahaan memediasi kendaraan untuk Polda Maluku Utara menangkap 27 warga mulai dari Haltim menuju ke Polda Maluku, Diskrimum Polda Maluku Utara. Dan dalam kronologis itu, dalam beberapa catatan itu, bahwa penangkapan itu seluruh gerakan rakyat belum tahu. Satu hari satu malam baru gerakan rakyat atau mahasiswa itu tahu bahwa 27 warga di Mabasangka itu ditangkap. Maka dari itu seluruh kalangan rakyat ingin jenguk, ingin bersolidaritas mulai dari bulan Mei sampai masuk di bulan Juni hari ini. Maka di kesempatan hari ini kami ingin sampaikan kepada Gubernur Maluku Utara maupun Wakil Gubernur Maluku Utara sebagai pimpinan politik orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Maluku Utara ingin menyampaikan bahwa karena masalah perusahaan ini itu tetap ada sangkut pautnya dengan perizinan dan lain sebagainya. Maka dari itu kami ingin sampaikan kepada pihak kepolisian bahwa kehadiran kami di kesempatan hari ini, kami tetap menggalang solidaritas, kami tetap menggalang kampanye bahwa 11
warga Mabasa Ngaji tetap harus dibebaskan. Sepakat sahabat-sahabat? Maka di kesempatan hari ini, kenapa kami tersinggung? Kenapa kami anak muda Nadiin tersinggung? Karena kami, anggapan kami bahwa 11 warga Mabasa Ngaji mempertahankan tanah adat itu merupakan budaya Nahdlatul Ulama yang dulu dipraktekkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan tanah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktural Nahdlatul Ulama yang itu mempertahankan tanah yang ada di Halmahera Timur di Mabasa Ngaji itu sendiri. Maka di kesempatan hari ini secara terang-terangan seluruh masyarakat Kota Ternate maupun pihak keamanan sudah membaca informasi dan melindungi perusahaan yang ada di Haltim itu sendiri. Karena kita tahu secara bersama 11 warga yang ditangkap yang lebih awal di bulan Mei 27 ditangkap. Kawan-kawan sekalian, justru yang melanggar konstitusi, yang melarang ekspresi adat adalah pihak Polda Provinsi Maluku Utara. Jadi ini terindikasi kuat bahwa Polda Maluku Utara telah melanggar satu prinsip dasar, yakni hak asasi manusia, yakni kebebasan mengekspresikan ritual adat sebagai jalan untuk mempertahankan ruang hidup, sebagai cara untuk mempertahankan hutan yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi ikatan sosial bagi masyarakat adat Mabasa Ngaji yang sudah sejak lama hidup dan tumbuh ada di tanah Halmahera itu sendiri. Jadi ini mencerminkan bahwa pihak kepolisian melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap proses penangkapan ialah dalam proses penangkapan tidak ada surat penangkapan. Walaupun dalil dari pihak kepolisian bahwa menggunakan pasal darurat, tapi kita perlu menegaskan bahwa apakah orang yang sedang mengekspresikan kebudayaan, orang yang sedang mengekspresikan adat istiadat itu melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi proses penangkapan ini bagi kami ada indikasi kuat, ada proses kolusi, kawan-kawan sekalian. Apa itu kolusi? Kolusi adalah satu pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tulisan manuskrip yang saya dapatkan. Pangeran Diponegoro mengajarkan, sedumuk patuk senyari bumi, toh pati itu hanya mempertahankan hak. Derajat manusia dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena uji keimanannya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan rakyat Maluku yang luhur, maka masyarakat Maluku segera mendapatkan kemerdekaan, bebas dan tidak dirampas tanahnya. Apa yang saya sampaikan kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah bahkan kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, semata-mata timbul dari kebodohan saya pribadi. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.